Saudaraku sekalian yang kekasih, ada satu tahapan kehidupan yang harus kita capai. Tahapan kehidupan di mana kita bisa mengecap Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kecaplah. Betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, mengecap Tuhan artinya menikmati Tuhan, saudaraku. Ini bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Sebab Tuhan tidak kelihatan, saudara. Dan orang-orang di sekitar kita pada umumnya tidak mengecap Tuhan. Tetapi yang dikecap adalah dunia ini. Tuhan tidak kelihatan, dunia tidak mengecap Tuhan pada umumnya. Dunia termasuk orang tua keluarga kita dulu yang belum mengenal kebenaran, mewarisi cara hidup mengecap dunia, bukan mengecap Tuhan. Dan yang ketiga, sulitnya adalah karena kita sudah terlanjur mengecap dunia ini. Saudara yang pernah keluar negeri, khususnya misalnya saudara ke daerah Timur Tengah, dan yang tidak biasa makan makanan dari masyarakat di sana, atau di sekitar Mediterranean, rempah-rempah yang menjadi bumbu masak mereka jauh berbeda dengan rasa lidah kita, saudara. Ya, kalau di Indonesia kita biasa dengan sambal terasi, sayur asem, nasinya orang Indonesia, itu nasinya orang di sana itu beda rasanya. Beda, saudara. Ya. Bumbu-bumbu rempahnya, dagingnya beda, saudara. Kalau sudah beberapa waktu keluar negeri dulu, belum ada mie instan maksud saya. Ya, kita belum mengerti harus bawa tempe kering lah, sarden lah, abon lah. Jadi kita ya makan apa yang ada. Kita pulang dari luar negeri, berat kita kurang beberapa kilo. Ya, lidah kita tidak terbiasa makan makanan di negara itu, saudara. Jauh dari Indonesia. Nah, banyak orang cita rasanya sudah terbiasa mengecap kenikmatan dunia. Tidak akan bisa mengecap keindahan Tuhan, lezat manis dari perkara-perkara rohani. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-89, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kebaikan Tuhan yang kita kecap jangan hanya karena berkat-berkat jasmani, keberhasilan-keberhasilan secara umum, saudaraku.
Apakah itu sukses dalam karir, apakah itu berkat jasmani dalam bentuk fasilitas. Jangan kita mengecap kebaikan Tuhan hanya pada hal-hal tersebut. Tapi kecaplah Tuhan sendiri yang memberi diri untuk bersekutu dengan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bayangkan kalau kebaikan orang tua kepada anak hanya dinikmati oleh anak karena orang tua memberikan fasilitas. Hubungan anak dan bapak bisa tidak terjalin indah, saudaraku. Bayangkan kalau istri mengecap suami atau suami mengecap istri hanya karena sarana berkat jasmani yang diberikan suami kepada istri atau sebaliknya. Tetapi saudaraku, diri yang dikecap dan dinikmati, orang tua mungkin tidak bisa memberikan fasilitas secara lengkap, tetapi memberi kasih sayang. Dan anak bisa mengecap kebaikan orang tua itu. Sebab ia memberi dirinya, saudara. Jadi mungkin orang tua tidak bisa memberikan mobil atau motor, hanya bisa memberikan sepeda. Tapi anak bukan menikmati sepedanya, merasa kebaikan orang tua. Tapi orang tua yang tulus mencintai anak, dan cinta tulus itu yang dinikmati anak. Mungkin suami tidak bisa memberikan rumah, mobil kepada istri, tapi suami mencintai istri dan tidak ada wanita lain di hatinya. Juga sebaliknya, saling menikmati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita menikmati Tuhan. Tuhan yang mau memberi diri untuk bersekutu dengan kita yang bisa kita nikmati. Masalahnya, saudara, untuk menikmati Tuhan, kita tidak bisa menikmati yang lain. Kalau saudara menikmati Tuhan, kalau kita menikmati Tuhan, kita tidak boleh terikat dengan kenikmatan yang lain. Ini masalahnya. Kita harus berani untuk berkomitmen, bertekad, berjanji, meninggalkan percintaan dunia. Jangan merasa bahagia karena punya rumah besar, rumah mewah, mobil bagus, sukses dalam karir, sukses dalam studi, dan lain sebagainya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu pesan Tuhan untuk kita. Mari kita mengecap Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi kekasih Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, kita bisa menjadi mempelai Kristus. Dinikmati oleh Kristus. Perawan suci artinya hatinya tidak terbagi kepada siapapun, tapi hanya tertuju kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, hari ini hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022. Saudara bisa mengikuti kebaktian onsite di GSKI Gajah Mada jam 8. Saya berkhotbah di situ. Dari situ saya ke GSKI Kebonjeruk jam 9, saudara. Memang agak buru-buru. Tetapi saya sudah berjanji untuk memenuhi, bisa hadir di tempat ini. Jam 8 di GSKI Gajah Mada, saudara. Jam 9 di GSKI Kebonjeruk. Hadirlah di sana. Setiap tempat saya menyampaikan pesan Tuhan. Ya,
Tentu jam 11 seperti biasa di Arta Gading, ya Mall Arta Gading, dan jam 5 juga ibadah raya yang kedua. Di setiap kebaktian tidak sama khotbah saya. Mungkin ada yang bersentuhan, tetapi di setiap tempat saya selalu minta apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat yang hadir di situ. Ya, mari kita tutup dalam doa. Di dalam tangan Bapa kami serahkan hidup kami dan seluruh pelayanan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami bersyukur untuk pertemuan doa pagi ini, untuk berkat-berkat yang Bapa sediakan buat kami hari ini. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.